Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel. Kita Matchday kedua Grup B, Piala Presiden mempertemukan Dewa United versus Port FC. Pertandingan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 10 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Port FC berhasil melaju ke final Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand ini lolos setelah mengalahkan Dewa United 2-1. Dewa United membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 10 menit. Stefano Lillipali sukses membobol gawang Port FC. Gol diawali kesalahan Asnawi Mangkualam dalam mengontrol bola hingga bisa direbut Taisei Marukawa. Bola langsung dikirim ke Lillipali yang berhasil menaklukkan kiper Michel Valkesgaard dalam situasi 1-1. Skor 1-0 untuk Dewa United. Port FC baru bisa menyamakan kedudukan di injury time babak pertama. Matthews Antonio yang menggetarkan jala Dewa United. Antonio menyambar masuk bola umpan Bordin Pala yang meliuk-liuk di sisi kanan pertahanan Dewa United. Skor berubah 1-1 dan menjadi hasil akhir babak pertama. Pemain pengganti Port FC Irfan Fandi menanduk masuk bola sepak pojok Worochit Kanis Tribumpen. Skor 2-1 untuk Port FC jadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini memastikan Port FC melaju ke final Piala Presiden 2025. Port FC lolos sebagai juara grup B dengan 6 poin. Sementara itu, Dewa United finish di urutan kedua dengan 1 poin. Egy Maulana Fikri CS ke babak perebutan tempat ketiga karena unggul selisih gol dari Persib Bandung, 1 poin. Untuk pertandingan Grup A, Piala Presiden 2025 Arema FC versus Oxford United digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis 10 Juli 2025 malam. Gol-gol Oxford United datang dari Przemysław Placeta pada menit ke-6, oleh Romani pada menit ke-9, dan Leo Snowden pada menit ke-43. Placeta melepas tembakan voli kaki kiri yang tak bisa ditepis kiper Lukas Frigeri. Tak lama kemudian Ole Romani menggandakan kedudukan bagi Oxford United. Penyerang timnas Indonesia itu menyambut umpan jarak jauh lambung dengan sekali kontrol di belakang barisan belakang lawan. Ole pun melepas tembakan kaki kanan ke gawang Frigeri. Dirinya pun merayakan gol tersebut dengan selebrasi aura farming ala bocah pacu jalur yang viral. Akan tetapi Ole harus ditarik keluar tak lama kemudian karena tackle telat dan berbahaya penyerang asal Brazil Paulinho Mozelin. Siaran ulang menunjukkan Paulinho menginjak ankle striker kebanggaan timnas Indonesia tersebut sehingga ia harus ditarik keluar menggunakan tandu. Oxford United menambah gol lewat pemain muda Leo Thomas Snowden setelah ia mendapat umpan silang datar Sibli. Oxford United melaju ke final Piala Presiden 2025. Ole Romani CS lolos setelah mengalahkan Arema 4-0. Ada sedikit insiden guys. Insiden terjadi ketika laga baru berjalan 4 menit. Lampu stadion tiba-tiba padam sehingga memaksa wasit menghentikan pertandingan. Ya ampun guys, kayak mana nih persiapannya? Ya seharusnya kan sudah dipersiapkan dan dicek and recheck ya sebelumnya, sehingga seharusnya hal-hal kecil seperti ini tidak harus terjadi gitu loh. Kemenangan ini memastikan Oxford United keluar sebagai juara grup A dengan 6 poin. Klub divisi Championship Inggris ini melaju ke final Piala Presiden 2025 dan akan bersua wakil Thailand Port FC. Seperti yang kita ketahui, Oxford United pada musim ini berada di papan bawah kasta kedua Liga Inggris atau EFL Championship, yang mana kualitas dari liga tersebut berada di peringkat ke-11 liga terbaik dunia. Masih setingkat di atas Eredivisie Liga Utama Belanda yang saat ini berada di peringkat ke-12 terbaik dunia. Menurut Anda nih guys, kira-kira ada di peringkat manakah Liga 1 kita guys? Bahkan Google pun pusing mencarinya guys. Saya juga nggak nemu nih info saya guys kalau Anda menemukan ada di peringkat mana liga kita gitu. Nah, untuk Piala Presiden itu sendiri adalah turnamen pramusim untuk transfer knowledge guys. Dalam konteks ini, transfer pengetahuan merujuk pada pertukaran pengalaman dan pembelajaran antara pemain, pelatih, dan ofisial dari berbagai klub, termasuk klub luar negeri yang berpartisipasi, serta antara pemain lokal dan pemain asing yang bermain untuk klub luar negeri yang diundang. Beberapa poin penting terkait transfer pengetahuan dalam Piala Presiden guys. Pemain lokal belajar dari pemain asing. Kehadiran pemain asing berkualitas seperti Oxford FC, Port FC memberikan kesempatan bagi pemain lokal untuk belajar gaya bermain, teknik, dan taktik baru dari pemain-pemain tersebut. Bukan malah saling menciderai guys. Walaupun banyak netizen bilang namanya juga sepak bola. Ya lihat konteksnya tuh ya, walau nggak ada niat menciderai atau ketidaksengajaan sih ya. Tapi kan dari situ bisa terlihat nih kualitas dan teknik pemain itu sendiri.
Nah, di sini juga pelatih mendapatkan pengalaman baru. Pelatih juga dapat mengamati dan mempelajari pendekatan taktis yang berbeda dari pelatih asing yang terlibat dalam turnamen ini, serta mendapatkan wawasan baru tentang pengembangan pemain. Berikutnya, Piala Presiden ini juga sebagai transfer pengetahuan manajemen. Klub asing bisa berbagi pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan basis penggemar, dan strategi komersial. Ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi klub Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing mereka. Kemudian, transfer pengetahuan budaya. Selain sepak bola, klub-klub juga bisa belajar tentang budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Pertemuan dan interaksi antar pemain, pelatih, dan staf dari berbagai negara bisa memperkaya pemahaman mereka tentang dunia. Kemudian, transfer pengetahuan bisnis. Potensi komersialisasi turnamen seperti penjualan tiket, hak siar, dan merchandise bisa menjadi model bagi klub Indonesia untuk meningkatkan pendapatan mereka. Lalu transfer pengetahuan pengembangan pemain itu sendiri, Piala Presiden juga bisa menjadi platform untuk scouting bakat-bakat muda. Agen dan klub dari luar negeri bisa diundang untuk melihat potensi pemain Indonesia, membuka jalan bagi transfer pemain ke luar negeri dan pengembangan karir internasional. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Piala Presiden bisa menjadi ajang transfer pengetahuan yang signifikan, membantu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi ketika kita bermainnya kasar guys, yang mohon maaf nih, terkenal liga kita itu bermain sangat kasar dan keras. Ya menurut saya itu sudah bukan menjadi suatu cabang olahraga sepak bola gitu. Kalau bermainnya keras dan kasar ya harusnya bukan di sepak bola gitu ya. Harusnya di boxing atau di pencak silat gitu ya olahraganya. Dengan melihat pemain timnas kita cedera, saya sangat menyayangkan hal itu ya. Oke, benar pernyataan seluruh netizen Indonesia mungkin. Ya namanya juga sepak bola, apapun bisa terjadi di lapangan. Ya dari situ kita para penikmat, pecinta, supporter sepak bola paham kualitas. Bagaimana, dimana pastinya tahu betul cara tackle yang benar. Jadi kita tahu gitu kualitas para pemain di Indonesia, para pemain di luar. Ya pastinya cara tackle yang telat kayak kemarin itu fatal sebenarnya. Kemarin itu mendapatkan red card gitu, tapi ya semua keputusan ada di wasit, hanya mendapatkan yellow card gitu. Artinya di sini kan kita bisa tahu kualitas pemain itu sendiri. Sekian info dari saya guys, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Bantu channel ini terus berkembang guys dengan memberi super thanks. Dukungan Anda sangat berarti. Just leave your comment below. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.